Pemirsa, sebagian warga Papua terusik saat Gubernur Lukas NMB mulai disidik. Mencoba meredam polemik dan konflik, KPK memastikan jeratan hukum Lukas NMB bukan rekayasa politik. Selasa 20 September lalu, aksi bela Lukas NMB merebak. Massa simpatisan memprotes penetapan tersangka Gubernur Papua dengan mendatangi DPR Papua. Simpatisan juga membentengi kediaman Lukas NMB. Menko Polhukam pun turun tangan dan memastikan kasus yang menjerat Lukas NMB bukan rekayasa politik. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. KPK juga memastikan sangkaan korupsi yang dilakukan Lukas bukan kriminalisasi. Narasi yang dikembangkan saat ini kan seolah-olah KPK melakukan kriminalisasi karena hanya menyangkut uang senilai 1 miliar. Saya sampaikan pada kesempatan ini pada saudara-saudara saya yang di Papua dan juga kepada penasihat hukum bahwa dalam proses penyelidikan baru 1 miliar itu yang bisa kami lakukan klarifikasi terhadap saksi maupun dokumen. Tetapi perkara yang lain itu juga masih kami kembangkan. Jadi tidak benar, hanya 1 miliar. Nah, pada penasihat hukum dari Pak Lukas NMB, ya kami mohon kerjasamanya, kooperatif. Ya. Lalu mengapa tersangka Lukas NMB belum memenuhi pemeriksaan KPK? Kami konsultasi akan menyampaikan kondisi kesehatan terakhir Bapak Gubernur. Nanti Pak Anton akan menjelaskan kondisi terakhir Bapak Gubernur. Kita mau minta kebijaksanaan Bapak pimpinan KPK untuk memperhatikan dari sisi pendekatan kemanusiaan agar Pak Lukas bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Sejak 5 tahun silam, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah mengendus aliran dana dan transaksi keuangan yang tidak wajar yang dilakukan Lukas. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya sebesar 55.000 dolar. Itu 550 juta rupiah. Lalu kemudian PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di 2 negara yang berbeda dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Selain kasus suap dan gratifikasi, Lukas NMB juga diduga terlibat dalam 10 kasus dugaan korupsi besar yang terjadi di Papua. 19 Mei tahun 2020 saya selaku Menko Polhukam sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar. 10 korupsi besar di Papua dan ini masuk di dalamnya. Itu bukan sekarang, itu tahun 2020.
Saya sudah umumkan dan saudara semua wartawan sudah menulis. Gitu. Nah, oleh sebab itu juga saya mencatat setiap tokoh Papua datang ke sini, apakah tokoh pemuda, apakah tokoh agama, tokoh adat, itu datang ke sini selalu nanya, kenapa kok didiamkan? Kapan pemerintah bertindak atas korupsi itu? Kok sudah mengeluarkan daftar 10? Kok tidak ditindak? Gitu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kepada saudara Lukas NMB, menurut saya, ya kalau dipanggil KPK datang saja. Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin dilepas. Nggak akan dihentikan itu. Tetapi kalau cukup bukti ya harus bertanggung jawab karena kita sudah bersepakat membangun Papua yang bersih dan damai sebagai bagian dari program pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.